is that you want me, but I said I would want myself. Every reason we I'll put you through hell. Just know me, yeah. Wi-Fi, wireless fidelity, merupakan teknologi komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat elektronik seperti laptop, smartphone, dan komputer terhubung ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel. Wi-Fi bekerja dengan memanfaatkan gelombang radio pada frekuensi 2,4 GHz maupun 5 GHz yang dipancarkan oleh perangkat access point (AP). Dalam suatu jaringan Wi-Fi, access point berfungsi sebagai pemancar dan penerima sinyal yang menghubungkan pengguna ke jaringan lokal maupun internet. Kualitas koneksi yang diterima pengguna dipengaruhi oleh jarak terhadap access point, jumlah pengguna, serta hambatan fisik seperti dinding, pintu, kaca, dan perabotan. RSSI, Received Signal Strength Indicator, merupakan parameter yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kekuatan sinyal yang diterima oleh perangkat penerima. Nilai RSSI dinyatakan dalam satuan dBm, desibel miliwatt, dan umumnya bernilai negatif. Semakin mendekati 0, maka kualitas sinyal semakin baik. Tabel kategori kualitas sinyal RSSI. RSSI, dBm, kualitas sinyal. Minus 30 sampai dengan minus 50, sangat baik. Minus 51 sampai dengan minus 60, baik. Minus 61 sampai dengan minus 70, cukup. Minus 71 sampai dengan minus 80, kurang. Kurang dari minus 80, buruk. Sebagai contoh, RSSI sama dengan minus 40 dBm, sinyal sangat kuat. RSSI sama dengan minus 60 dBm, sinyal masih baik. RSSI sama dengan minus 75 dBm, sinyal mulai lemah. RSSI sama dengan minus 85 dBm, sinyal sangat lemah. Pengukuran ini bertujuan untuk menganalisis persebaran kekuatan sinyal Wi-Fi pada area gedung menggunakan metode heatmap berdasarkan nilai RSSI. Tujuan khusus pengukuran ini adalah mengukur kekuatan sinyal Wi-Fi pada setiap titik pengamatan, mengetahui distribusi sinyal Wi-Fi pada seluruh area gedung, mengidentifikasi area dengan kualitas sinyal baik maupun lemah, mengevaluasi efektivitas penempatan access point yang digunakan, menampilkan hasil pengukuran dalam bentuk visual heatmap agar lebih mudah dianalisis. Proses pengambilan data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut. 1. Persiapan alat. Peralatan yang digunakan meliputi laptop, smartphone, access point Wi-Fi, software pengukur RSSI, Microsoft Excel, Python. 2. Pembuatan denah pengukuran. Denah lokasi penelitian dibuat berdasarkan kondisi bangunan sebenarnya yang terdiri dari area depan, lorong kiri, lorong kanan, ruang kelas kiri, ruang kelas kanan. Setiap area dibagi menjadi beberapa titik pengukuran yang tersusun dalam bentuk grid. 3. Penentuan posisi access point. Pengukuran dilakukan pada jaringan Wi-Fi yang dipancarkan oleh 2 access point, yaitu AP1 berada pada ruang kelas pertama, AP2 berada pada ruang kelas kedua. 4. Pengukuran RSSI. Pada setiap titik pengamatan, dilakukan pembacaan nilai RSSI menggunakan perangkat yang telah terhubung ke jaringan Wi-Fi. Nilai RSSI dicatat pada tabel pengukuran sesuai dengan posisi titik pengamatan pada denah. 5. Pengolahan data. Data RSSI yang telah diperoleh, kemudian dimasukkan ke Microsoft Excel, dikelompokkan berdasarkan area pengukuran, dibaca menggunakan Python, diolah menjadi heatmap 2D. 6. Analisis hasil. Hasil heatmap dianalisis untuk mengetahui area dengan sinyal kuat, area dengan sinyal lemah, pengaruh jarak terhadap RSSI, pengaruh hambatan fisik bangunan terhadap persebaran sinyal Wi-Fi.
Gambar menunjukkan hasil visualisasi distribusi kekuatan sinyal Wi-Fi pada area pengukuran menggunakan metode heatmap berdasarkan nilai RSSI. Pada heatmap ini, warna merah hingga oranye menandakan kualitas sinyal yang kuat, sedangkan warna hijau hingga biru menunjukkan kualitas sinyal yang lebih lemah. Berdasarkan hasil pengukuran, terdapat 2 akses point yang berfungsi sebagai sumber sinyal Wi-Fi, yaitu AP1 yang berada di ruang kelas pertama dan AP2 yang berada di ruang kelas kedua. Pengaruh kedua akses point dapat dilihat dari pola persebaran warna pada heatmap. Area di sekitar AP1 didominasi warna merah dan oranye yang menunjukkan kualitas sinyal sangat baik. Seiring bertambahnya jarak dari AP1, warna heatmap berubah menjadi kuning, hijau, hingga biru yang menandakan penurunan kekuatan sinyal akibat jarak dan hambatan fisik berupa dinding. Pada sisi kanan bangunan, terlihat pengaruh AP2 yang ditunjukkan berwarna kuning hingga oranye di area sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa AP2 mampu meningkatkan kualitas sinyal pada bagian kanan bangunan dan lorong yang berdekatan. Secara keseluruhan, hasil heatmap menunjukkan bahwa kedua akses point mampu menyediakan cakupan sinyal Wi-Fi pada seluruh area pengukuran. Meskipun masih terdapat beberapa titik dengan kualitas sinyal yang lebih rendah, sebagian besar area masih berada pada rentang RSSI yang mendukung aktivitas internet, pembelajaran daring, dan komunikasi data dengan baik. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa penempatan akses point di ruang kelas pertama dan ruang kelas kedua telah memberikan distribusi sinyal yang cukup merata, meskipun masih terdapat beberapa area yang mengalami pelemahan sinyal akibat jarak dan hambatan fisik bangunan.